Haleluya, shalom. Apa kabarnya semuanya? Luar biasa. Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan, amin. Amin. Haleluya. Saya mau ngajak kita sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, sebelum kita mau menyembah, memuliakan nama Tuhan, kita semua masuk ke dalam doa terlebih dahulu. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan, terima kasih kebaikan-Mu Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada hari ini Tuhan. Bagaimana kami bisa beribadah, biarlah Tuhan Kau lawat ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Biarlah segala pujian, segala firman Tuhan memberkati kami semua. Kami serahkan ibadah di dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yes, amin. Sedang jemaat bangkit berdiri, mari kita puji nama Tuhan. Yes. Kita tahu bagaimana Tuhan hebat dalam setiap hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita katakan betapa hebat Tuhan Allah kita. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Mari kita katakan dari awal amin. Haleluya. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Oh, Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Katakan betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Mari kita katakan Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Haleluya. Yes. Haleluya. Saya dan jemaat, mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Karena kita tahu walaupun keadaan seperti ini, Tuhan selalu memelihara hidup kita. Amin, amin. Kita tahu bahwa Tuhan akan menyediakan jalan keluar bagi semua permasalahan Yes. kita. Amin. Haleluya. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu sertaku. Dia baik bagiku. Mari kita katakan dari awal lagi. Ku tahu Bapa selalu meliharaku. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik.
Yesus, 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 mulia namamu Tuhan, mulia namamu Yesus. Kami sanjung tinggi Tuhan, nama yang indah, nama yang mulia, nama yang penuh kuasa Yesus. Hanya di dalam nama Yesus, hanya di dalam nama Yesus. Oh Yesus, segala hormat pujian bagi kemuliaan namamu Tuhan. Kami mau nyatakan Tuhan Yesus, sungguh indah karyamu dalam hidup kami Bapa. Amin, amin. Kemanapun kami pergi Tuhan Yesus, tidak akan bisa menjauh daripada kasih-Mu Tuhan. Karena kami tahu kasih-Mu selalu ada bersama dengan setiap kami. Amin, amin. Kasih-Mu yang selalu ada di dalam hati kami Tuhan Yesus. Harabatashi kadabatashi kadahararashi. Sembah puji namamu Tuhan. Lewat lagu ini kami percaya Tuhan Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar kita mau suruhkan pujian ini sama-sama. Kita nyatakan kepada Tuhan, manakah kami dapat pergi Tuhan menjauhi rohmu Tuhan. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus, Yesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdian kami Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam
karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang terbaik Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami boleh menyembah, kami boleh memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kau lihat, Kau tilik setiap hati kami masing-masing saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan menyentuh hati kami. Tuhan ada bersama memegang setiap tangan kami Tuhan. Dan saat indah ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bila firman-Mu yang boleh menolong hidup kami, menuntun hidup kami Tuhan Yesus menuju jalan kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Berkati firman-Mu Tuhan Yesus, bila semuanya boleh menjadi kekuatan dan rema dalam hidup kami secara pribadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk dengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita selalu mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, selalu menjaga, melindungi kita. Sampai pagi ini kita tetap sehat dan bahagia. Sebentar lagi kita akan mendengar sabda Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap orang yang percaya. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau selalu memberi terbaik pada setiap anak-anak-Mu yang setia kepadamu. Sebentar lagi kami akan mendengar sabda-Mu. Kau berbicara kepada kami. Berikan kami kesabaran. Berikan kami kepintaran, berikan kami hikmat bisa menerima sabda-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Suatu hari teman saya bertanya kepada saya, ada apa yang membuatmu begitu mengasihi Tuhan-Mu? Bahkan waktu, tenaga, dan materi terbuang ke sana. Nah, jawaban saya dengan sangat sederhana, yaitu dengan doa Nabi Yeremia. Nah, kita lihat Yeremia pasal 32 ayat 17. Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terlentang. Tidak suatu apapun yang mustahil bagi-Mu. Nah, kalau kita lihat dengan Alkitab bahasa Indonesia masa kini, yang berbunyi demikian, Tuhan yang maha tinggi, Engkaulah menciptakan langit dan bumi dengan kuasa dan kemampuan-Mu yang besar. Tak ada sesuatu pun yang sukar bagi-Mu. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kenapa saya sangat mengasihi Tuhanku adalah Yesus Kristus. Karena tiada suatu apapun yang mustahil bagi Tuhanku. Inilah jaminan membuat saya tidak takut menghadapi masa-masa sukar di akhir zaman. Ada banyak tantangan terjadi di depan saya saat ini. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, jangan pernah berkecil hati. Secara akal manusia, mungkin kita sudah tidak bisa membuka jalan untuk kita lalui. Tetapi sadarilah bahwa bagi Tuhan semuanya mungkin dan tidak ada hal yang mustahil. Apapun kenyataan hidup yang kita alami saat ini tidak akan mengaruhi kedahsyatan Tuhan untuk memulihkan dan membuka jalan atas masalah kita. Nah, hal ini memberi kita beberapa pelajaran penting lewat firman Tuhan, yaitu Yeremia pasal 32 ayat 17. Yang pertama ada kuasa Tuhan. Tuhan kita sembah adalah Tuhan yang punya kuasa super power menciptakan langit dan bumi. Kalau langit dan bumi ada kuasanya Tuhan, apalagi masalah kita di dunia,
tentu ada dalam kuasanya juga. Kuasa Tuhan tidak perlu kita ragukan lagi di saat jalan dan pintu tertutup. Sebab Tuhan sanggup akan membuat mujizat dengan kuasanya. Bagian kita adalah percaya saja. Makin percaya, makin menggerakkan kuasa Tuhan. Menggeser gunung-gunung persoalan kita. Yang kedua, kekuatan Tuhan. Jika Tuhan berpihak pada kita, maka siapa lawan kita? Tidak ada kekuatan masalah yang bisa menghancurkan kita. Selama kekuatan Tuhan menjagai kita. Percaya kekuatan Tuhan. Baik hutang kita, kerugian yang besar, pasaran sepi, pasangan yang selingkuh, penyakit kanker tidak akan bisa mengalahkan kekuatan Tuhan kita. Masalah kita hanya biasa-biasa saja di hadapan Tuhan. Sebab kekuatan Tuhan yang luar biasa itu melebihi segala masalah kita. Dan Tuhan pasti sanggup menopang kita. Yang ketiga, tangan Allah terbuka. Tangan Tuhan selalu terulur dan terbuka menolong kita setiap saat. Walaupun Tuhan izinkan masalah pandemi ini belum berlalu, tetapi tangannya selalu terbuka memegang dan menjagai kita erat-erat. Tidak ada yang bisa melampas hidup kita dari tangan Tuhan yang kuat. Bahkan tangan dan lengan Tuhan selalu ikut campur tangan dalam setiap proses kehidupan kita. Percayalah semuanya mendatangkan kebaikan. Dan tangan Allah selalu tepat waktu memulihkan kita secara ajaib. Kekuatan Allah tampak dalam sifat ilahinya. Segala kekuatan adalah miliknya. Dan akan terus demikian selamanya. Setiap kekuatan yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Karena Allah Maha Kuasa. Dia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk melakukan apa saja yang Ia inginkan. Kekuatannya tidak terikat atau terbatas oleh ciptaannya. Tuhan kita luar biasa, ini mampu melakukan apapun. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Dia tidak pernah gagal dan lalai. Dia tidak pernah lelah, frustrasi dan kecewa. Karena itu, mari jalani hidup ini dengan mengandalkan kuasa dan kekuatan Tuhan. Maka tema hari ini adalah mengandalkan kuasa Tuhan dan kekuatan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita baca lagi Yeremia pasal 32 ayat 27. Sesungguhnya Akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Kita dalam bahasa Indonesia masa kini. Akulah Tuhan Allah semua orang. Tak ada yang sulit bagiku. Nah, saya kasih contoh. Percaya itu harus dibuktikan dengan tindakan. Bila anak kita berkata bahwa ia mempercayai kita, hal itu masih harus diuji. Akan tetapi, bila dia berani melompat ke dalam air dengan pinggir kolam renang ke Allah pelukan kita, padahal dia belum mahir berenang. Hal itu membuktikan bahwa ia mempercayai kita. Ia berani melompat karena ia yakin bahwa kita pasti akan melindungi dia dan tidak akan membiarkan dia tenggelam. Nah, dalam bacaan Alkitab hari ini, tindakan Nabi Yeremia memperlihatkan kepercayaan kepada Tuhan dan firman-Nya. Nah, saat itu Yerusalem sedang diambang kehancuran. Tentara Babel telah mengepung kota Yeremia. Nah, kita lihat Yeremia pasal 32 ayat 2. Nah, pada waktu itu
tentara Raja Babel mengepung Yerusalem. Dan Nabi Yeremia ditahan di pelantaran penjagaan yang ada di istana Raja Yehuda. Kekalahan sudah dekat dan tidak terhindarkan seperti yang telah difirmankan Tuhan. Namun Tuhan justru memerintahkan Nabi Yeremia untuk membeli sebidang tanah di kampung halamannya. Nabi Yeremia patut sepenuhnya. Kalau di mata manusia, perintah ini tidak masuk akal. Karena kemungkinan tanah yang dibeli pada situasi kondisi seperti itu tidak akan bisa dinikmati. Tanah tersebut pasti akan dirampas oleh Raja Nebukadnezar. Membeli tanah pada masa itu merupakan tindakan membuang uang. Ya Bapak Ibu, saudara-saudari dalam Tuhan Yesus Kristus. Memang di sini sempat kita terlihat adanya keraguan kepada Tuhan dalam doa Nabi Yeremia. Walaupun Nabi Yeremia mengakui semua yang dia ketahui tentang Tuhan. Jadi kuasanya, karakternya, pengetahuannya, kesetiaannya. Namun akhir doa menunjukkan keraguan sendiri. Kita bisa lihat Yeremia 32 ayat 25. Namun engkau ya Tuhan Allah telah berfirman kepadaku, belilah ladang itu dengan perak dan panggillah saksi-saksi. Padahal kota itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Mengapa Tuhan meminta Nabi Yeremia untuk membeli sebuah ladang di tempat yang akan segera diambil alih dan dihancurkan oleh musuh? Tuhan menjawab Nabi Yeremia, adakah sesuatu apapun yang mustahil untukku? Tadi yang pasal 32 ayat 7, saya baca sekali lagi, sesungguhnya akulah Tuhan Allah segala makhluk. Adakah sesuatu apapun mustahil untukku? Jadi Tuhan membeli tangkapan terhadap Nabi Yeremia dengan ayat 36-44. Yeremia 32 ayat 36-44. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai kota ini yang engkau katakan telah diserahkan ke dalam tangan Raja Babel karena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Sesungguhnya aku mengumpulkan mereka dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka karena murkaku, kehangatan amarahku, dan gusarku yang besar. Dan aku akan mengembalikan mereka ke tempat ini dan akan membuat mereka diam dengan tenteram. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Aku akan memberi mereka satu hati dan satu tingkah langkah, sehingga mereka takut kepadaku sepanjang masa untuk kebaikan mereka dan anak-anak mereka yang datang kemudian. Aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka, bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan berbuat baik kepada mereka. Aku akan menaruh takut kepadaku ke dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripadaku. Aku akan bergirang karena mereka untuk berbuat baik kepada mereka, dan aku akan membuat mereka tumbuh di negeri ini dengan kesetiaan, dengan segenap hatiku, dan dengan segenap jiwaku. Sebab beginilah firman Tuhan, seperti aku mendatangkan kepada bangsa ini segenap malapetaka yang hebat ini, demikianlah aku mendatangkan ke atas mereka keberuntungan yang kujanjikan kepada mereka. Orang akan membeli ladang lagi di negeri ini yang kamu katakan itu adalah tempat tandus tanpa manusia dan hewan. Itu telah diserahkan ke dalam tangan orang-orang Kasdim. Orang yang membeli ladang-ladang dengan perak menulis surat pembelian.
memeteraikannya dan memanggil saksi-saksi di daerah Benyamin, di sekitar Yerusalem, di kota-kota Yehuda, di kota-kota pegunungan, di kota-kota daerah bukit, dan di kota-kota tanah Negeb. Sebab aku akan memulihkan keadaan mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus sadar, cara pandang kita dengan cara pandang Tuhan itu bertolak belakang. Dari sudut pandang kita, kehancuran. Yerusalem sudah dekat. Maksud saya, kehancuran Yerusalem sudah dekat dan kemerdekaan bangsa Yehuda akan hilang. Akan tetapi, Tuhan memiliki rencana lain, yaitu mengembalikan orang-orang buangan, memulihkan kemakmuran mereka, dan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Oke, Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita menghampiri perjamuan kudus. Mari kita ambil roti ya, ambil roti dulu. Nah, mari kita ambil roti, kita angkat di atas kepala kita. Jadi perjamuan kudus adalah penyataan kasih Allah kepada kita orang berdosa. Dalam hal Kristus telah mati untuk keselamatan kita. Roti yang anggur yang diberkati itu melambangkan tubuh darah Kristus yang telah dipersembahkan sebagai korban kerafilah untuk keselamatan kita. Roti dan anggur itu melambangkan daging dan darah Kristus yang menjadi roti hidup bagi dunia ini. Barang siapa yang makan daging dan minum darahnya, yaitu yang percaya padanya, menjadi satu dengan dia, akan peroleh hidup yang kekal. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya kita bisa boleh bersekutu dengan Tuhan, tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita, dan juga bersekutu satu sama lain. Perjamuan kudus ada alat anugerah supaya hidup Kristus bisa mengalir di dalam kita. Perjamuan kudus ada alat anugerah untuk memberi kesehatan Kristus kepada kita berdasarkan iman kita. Perjamuan kudus ada perjamuan Tuhan untuk sidang jemaat yang dikasihinya, supaya jemaat selalu akan mengingat kasih Tuhan dan hidup senantiasa di dalam kasih-Nya. Perjamuan kudus ada materai perjanjian Allah dengan umat manusia, supaya barang siapa percaya korban penebusan Kristus akan beroleh selamat yang kekal. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan setelah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya, dia berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita ambil cawang, taruh di atas kepala kita. Demikian juga dia mengambil cawang sesudah makan lalu berkata, cawang ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebab setiap kamu makan roti ini dan minum anggur ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.
Angkat tangan kita ke atas. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintahku sampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu, beribadah kepadanya dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, kamu akan digendong dan akan dibelai-belai oleh pakuan tangan agung yang menyertaimu. Diberkatilah orang mengandalkan Tuhan, menaruh harapan pada Tuhan. Ia akan seperti pohon ditanam di tepi air, merambatkan akar-akar ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, daunnya tetap hijau, dan tidak khawatir dalam tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Tuhan akan menentukan tempat bagimu dengan tidak lagi dikejutkan. Jika engkau berbuat baik kepada sesama, maka Tuhan akan mengampuni engkau, bukan meruntuhnya. Tuhan akan menanam engkau, bukan mencabutnya. Tuhan akan memberikan hati bisa mengenal Tuhan secara pribadi. Tuhan akan membuat segar orang lelah. Setiap orang merana akan Tuhan puas. Mari kita juga arahkan tangan kita ke atas terus. Terima berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan akan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.